Di pagi yang cerah, seorang kakek di masa mudanya sedang berkumpul dengan teman-temannya. Jadi kita mau ngomongin apa nih? Bebas sih kalau ngobrolin apa aja gue ayo aja gitu. Besok ada apa nih? Ada apa? Ada ya? Makanya cabut yuk. Tapi ngomongin dulu gak? Ngomongin dulu aja. Mbak, mau order? Mau pesan apa Kak? Dulu aja. Aku teh tawar aja. Oke, teh tawar satu. Saya air mineral aja satu. Air mineral satu. Berarti air mineral dulu aja. Air mineral dua. Kalau yang manis-manis ada apa sih ya, Mbak? Ada es teh manis, ada es coklat. Nah, boleh deh coklat. Tapi ekstra gula ya. Oke. Es coklat ekstra gula satu, es teh tawar satu, air mineral dua. Oke. Oke, ditunggu ya. Bentar dong. Gue mau beli cendol dulu ya. Awas nih. Ya, jangan sering makan yang manis-manis lah. Iya bener. Boleh Enak. tahu. Enggak, udah, nggak usah. Bentar aja, satu aja. Elah, udah ya, udah dikasih tahu ya. Gula telah menjadi bagian besar dari kehidupan sehari-harinya kakek di masa muda. Dia percaya bahwa sedikit gula tidak akan berbahaya. Namun, seiring berjalannya waktu, kakek mulai merasa sering buang air kecil, mengalami penurunan berat badan meskipun nafsu makannya meningkat, dan kelelahan yang terus-menerus. Kakek akhirnya melakukan tes darah dan ternyata kadar gula darah kakek sangat tinggi. Saat itulah kakek telah didiagnosa mengidap penyakit diabetes mellitus. Bapak ngapa Bapak? Penglihatan Bapak seperti kabur begitu nak. Ampun, Bapak ke rumah sakit nggak Pak? Tidak pernah. Bapak siapa? Benar Pak. Iya siapa? Pak, iya kemana? Bapak nggak mau ke rumah sakit aja Pak? Salah, nah. Soalnya kelihatan Bapak udah burem Pak. Soalnya Bapak udah pakai kacamata juga tetap burem. Tidak apa-apa nak. Nih, kemarin aku lihat kalau misalkan diabetes itu bisa menyebabkan mata yang buram Pak. Bapak kan punya riwayat diabetes. Gimana Pak? Mau nggak Pak? Ya sudah lah. Yaudah, ini aku daftarin konsultasi ke dokter umum ya Pak. Sil, ayo kita antar bapak ke rumah sakit. Nanti kita ketemuan di rumah sakit aja ya. Selamat siang Bapak, Ade. Perkenalkan ya Pak, nama saya Dr. Nashwa yang jaga hari ini di rumah sakit ini ya Pak. Nama siapa Pak? Nama saya Dimas. Oh Bapak, namanya Bapak Dimas ya Pak. Nah Bapak sini ada keluhan apa ya Pak? Kebetulan penglihatan saya tadi sempat kabur, jadi saya terpeleset ketika turun tangga. Oh kepleset, Adina tadi lihat Bapak yang kepleset. Iya, aku lihat Bapak kepleset. Oh kayak gitu. Terus kalau misalnya saya lihat di sini juga Bapak dari riwayat dari diabetes ya Pak? Betul. Oh Bapak di sini ada riwayat diabetes sudah 10 tahun ya Pak. Nah selama Bapak sakit diabetes nih Pak, untuk makannya sendiri gimana ya Pak? Sebenarnya sejak didiagnosis diabetes, saya sudah mengurangi makanan manis, namun saya tetap mengkonsumsinya. Bapak kalau misalkan melihat dari kebiasaan Bapak kayak gitu, terus udah 10 tahun juga ya Pak. Nah bisa aja karena diabetes juga Pak. Keluhan yang Bapak datangin ke sini kan tadi Bapak bilangnya agak buram ya. Nah itu bisa aja karena diabetes yang Bapak punya. Nah kalau misalkan kayak gitu nih Pak, saya punya saran. Gimana kalau misalkan kita cek kondisi penglihatan Bapak. Kita lihat kondisi mata Bapak kayak gimana. Nanti kalau misalkan sifatnya gitu ya Pak, nanti kita lihat nih di dalam retina Bapak tuh gimana. Apakah ada yang salah sampai akhirnya Bapak tuh bisa penglihatannya buram kayak gitu Pak. Nanti kalau misalkan saya mau, nanti saya langsung bikin rujukannya. Gimana Pak? Tidak perlu itu, mungkin kacamata saya saja sudah buram. Ini buramnya juga tidak selalu kok, kadang muncul, kadang tidak. Bapak nggak mau coba periksa mata aja Pak? Tidak usah lah, repot saja. Ayo Tidak usah dok, tidak usah. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa. Kalau misalkan begitu, tidak usah dipaksakan kalau misalkan belum bersedia. Nah nanti, tapi Pak, kalau misalkan ada apa-apa, kalau misalkan Bapak semakin bertambah, tapi jangan sampai ya Pak, tambah misalkan jadi juga bisa lihat lebih parah gitu Pak. Nanti Bapak boleh datang lagi ya deh. Nanti ajak aja Bapaknya ke sini. Nanti kita coba cek bareng-bareng. Jadi nggak apa-apa kok Pak, nggak masalah. Baik dok, terima kasih. Ya sama-sama Makasih, Pak. Pak. Iya sama-sama.
beli kacamata doang yang di sawah. Ini saya emang harus ada 2 kacamata. Loh, kenapa emang mata ibu kayak boleh gitu? Bisa gitu? Oh bukan Pak, saya emang ada diabetes. Jadi penglihatan saya itu suka fluktuatif tergantung kadar gula. Jadi kalau emang lagi tinggi-tingginya tuh kadang suka penglihatan saya tuh agak blur. Tapi kalau misalkan normal itu udah lebih mendingan lagi gitu untuk penglihatan saya. Ah masa sih? Ah bohong aja kamu. Pak, beneran loh, saya juga nih punya 2 kacamata. Karena diabetes itu emang berpengaruh ke penglihatan, Pak. Masa sih? Terus saya mau nyusul anak sih. Sama juga ya, Pak? Mama, Pak? Iya Pak. Sepertinya Bapak ingin menjenguk anak saja. Oh, yaudah mau kabar Pak? Masuk saja. Oh iya Pak. halo Bapak, iya Pak, yang saya bantu. Dengan nama Bapak siapa tadi? Bapak Dimas. Bapak Dimas, ini ada anaknya yang kemarin datang ya? Ini gimana? Apa ada keluhan lagi Pak? Setelah banyak pertimbangan, akhirnya saya mau untuk kacamata itu. Jadi mau ya deh? Iya, akhirnya mau. Alhamdulillah ya nggak apa-apa Pak, kita cek dulu aja. Nanti kita bisa lihat nanti hasilnya apakah emang benar karena kacamata Bapak ataupun karena berhubungan dengan diabetesnya. Nanti saya bikin rujukannya ya Pak ya. Pak, jadi Bapak adalah pasien rujukan dari dokter Naswa ya? Keluhannya ada buram ya Pak? Iya, Dan ada riwayat diabetes juga? betul Pak. Oh gitu, jadi gini Pak. Jadi, retinopati diabetik merupakan salah satu komplikasi jangka panjang akibat dari diabetes mellitus, yang mana disebabkan oleh rusaknya jaringan mikrovaskular pada bagian belakang mata atau jaringan pembuluh darah di belakang mata, sehingga dapat berakibat pada kaburnya penglihatan seperti yang tadi dialami oleh Bapak Dimas, bahkan hingga dapat mengakibatkan dari kebutaan. Sesuai namanya, retinopati diabetik diakibatkan rusaknya bagian retina pada mata, yang mana secara global merupakan penyebab utama kebutaan pada rentang usia 20 hingga 64 tahun. Dan di Indonesia sendiri, prevalensi atau insidensi dari retinopati diabetik mencapai di angka 46,1% dan menyebabkan gangguan penglihatan di angka 26,1%. Selain itu, diperkirakan pada tahun 2030, penderita dari retinopati diabetik dapat mencapai di angka 21 juta lebih. Terdapat beberapa faktor risiko yang menyebabkan dari retinopati diabetik. Yang pertama adalah lamanya menderita diabetes mempengaruhi dari derajat gangguan penglihatan pada mata yang biasanya timbul 10 tahun setelah diagnosis diabetes. Selain itu, yang kedua adalah hiperglikemi atau tingginya kadar gula dalam darah. Yang ketiga adalah hipertensi atau tingginya tekanan darah. Yang keempat adalah dislipidemia atau adanya gangguan pada jumlah atau kadar dari kolesterol dan lemak dalam darah. Yang kelima ada nefropati atau gangguan pada persarafan akibat diabetes mellitus. Yang keenam adalah obesitas atau disebabkan oleh tingginya BMI. Yang ketujuh adalah akibat dari merokok. Dan yang kedelapan adalah kondisi saat sedang hamil. Nah, untuk kasus seperti Bapak Dimas tadi, yang mana pandangannya sudah kabur, dapat dilakukan 2 penanganan. Yang pertama adalah dengan pemberian kacamata diabetes, dan yang kedua adalah dengan melakukan terapi berupa tindakan laser pada bagian matanya, sehingga penglihatannya dapat kembali pulih. Yang pertama adalah dengan melakukan tindakan pemeriksaan atau screening pada mata setelah 5 tahun didiagnosis diabetes mellitus. Kemudian, yang kedua adalah dengan melakukan kontrol gula dan lemak dalam darah. Kemudian yang ketiga adalah dengan melakukan perubahan pada pola hidup, seperti dengan melakukan aktivitas fisik yang rutin seperti berolahraga dan melakukan kontrol pada makanan yang dikonsumsi, sehingga kadar gula dan lemak dalam darah tidaklah tinggi dan menyebabkan resiko dari retinopati diabetik.